percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada dengan kami malam ini. Tuhan, ini doaku ya Tuhan. Lawat kota ini ya Tuhan. Lawat Maryland, lawat Virginia, lawat Washington DC, lawat kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, sesuatu terjadi tempat ini Bapa. Biar namamu saja yang dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dari selamanya sampai selama. Engkau yang berkata, I am that I am. Aku adalah, aku yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan terima kasih. Kami percaya penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Allah sudah memberkati kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, aku berdoa Bapa, urapi hamba-Mu ya Tuhan, baik yang menyampaikan kesaksian, yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan. Tidak ada satupun yang datang yang tidak diberkati. Semua yang datang diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih berbicara bagi kami Tuhan. Kami mendengar dan melakukannya. Dan kami percaya orang yang melakukan firman tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Semua yang percaya katakan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Katakan kiri kanan, Allah itu baik. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan itu baik. Mari Pak Domingus, tolong mimbarnya taruh di sini. Saya tidak panjang-panjang. Kita terus dengan kesaksian sebentar. Dan sedikit kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kursi kosong. Jadi kalau saudara tidak ada tempat, bisa duduk di tempat sini. Puji Tuhan. Saya sudah dengar sedikit kesaksian Pak Domingus. Bagaimana dia istilahnya dipotong, mati, dan dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara dengar baik. Orang yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Mari Tuhan memberi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan bagi saya. Kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama di tempat ini. Dan saya boleh mengucap syukur kalau Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh saya hadir di tempat ini. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala dan para pengurus yang boleh memberikan waktu untuk saya boleh bersaksi di tempat ini sebelum kita dengar firman Tuhan. Dan saya boleh mengucap syukur saudara bahwa Allah kita Allah yang hidup saudara. Ya, bahwa kita datang di tempat ini untuk mencari Allah yang hidup, bukan mencari Allah yang mati. Bahwa hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, ya. Dan di dalam Yesus pun tidak ada yang mustahil. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan saudara sudah 3 bulan boleh keliling di Amerika sini untuk boleh menguatkan jemaat Tuhan supaya jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus, waktu kita meninggal siapa yang jemput dalam sana? Ngeri lu saudara, ya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus saudara bahwa itu untuk mempersiapkan masa hidup kita yang akan datang. Kemana kita akan pergi. Orang berkata bilang kalau mati ya masuk surga. Kalau mati ya ke neraka. Ada yang bilang ya enggak tahu saudara. Ya. Tapi sore hari ini kita datang di tempat ini dengan suatu tujuan. Biarlah kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini pun cuma singkat saudara. Ya, karena hidup ini pun cuma hanya sebentar saudara. Kita datang ke bumi ini cuma hanya datang kontrakan saudara. Selesai kontrakan kita, maka kita harus balik. Siapa yang mau tinggal di bumi ini saudara? Tidak semua orang tahu saudara. Makanya umur kita itu selalu diatur dalam Injil saudara. Sudah tertulis dalam Matius, dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10. Dia berkata masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan dan kesukaran. Marilah hidup kita yang sisa ini. Umur kita yang sisa ini kita persembahkan untuk Tuhan. Carilah Tuhan ya. Selagi kita masih menemui Dia.
Lewat peristiwa ini saudara, saya boleh menguatkan jemaat Tuhan. Akhirnya sore hari ini saya boleh berdiri di tempat ini bahwa Allah kita Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong kita tepat pada waktunya. Ini leher putus, Tuhan bisa sambung saudara. Ya, Tuhan leher putus masih Tuhan sambung. Ya, bukannya Allah kita hebat loh saudara. Bahwa Allah kita itu hebat loh saudara. Ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ketika terjadi peristiwa pembakaran sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi dulu yang dibakar oleh massa yang tidak dikenal, malam hari itu kami sebagai mahasiswa, itu kami diserang oleh massa yang tidak dikenal suara malam itu. Itu jumlah massa yang masuk jumlahnya sekitar 700 lebih suara. Ya. Lalu malam hari itu kami tinggal di dalam asrama itu suara, jumlah mahasiswa itu jumlahnya 337 orang. Lalu malam hari itu yang dipotong itu 37 orang. Yang meninggal 2. Satu namanya Sariman dan satu saya sendiri. Tapi karena kasih Tuhan saya boleh hidup lagi seperti ini suara. Bahwa Allah kita Allah yang hebat suara ya. Akhirnya malam hari ini saya boleh melihat bahwa luar biasa itu. Saya tidak bisa ya cuma hanya mengucap syukur saudara ya. Bisa hidup lagi hanya karena kasih Tuhan saudara ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Kristus, bahwa ketika malam itu masuk mereka bagi kelompok yang begitu rapi. Dan kampus kami saudara itu di belakang Taman Mini ya, di belakang Taman Mini Indonesia Indah ya, di Cilangkap Jakarta Timur ya. Lalu malam itu saudara, waktu mereka masuk bagi kelompok yang begitu rapi, kelompok yang pertama mereka pakai pakaian ninja saudara. Kelompok yang kedua mereka bawa jerigen isi bensin lalu mereka siram dalam asrama. Dan kelompok yang ketiga mereka menjara barang-barang di dalamnya. Dan kelompok yang keempat mereka bom malam itu. Dan kelompok yang kelima mereka memperkosa dan membunuh setiap orang di situ saudara. Ya. Malam hari itu jam 7 malam saya sudah tidur ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Sekitar 9:30 malam baru teman saya dia mau masuk ambil pedang, baru dilihat saya di atas tempat tidur. Lalu dia berkata, Domingus bangun, ada orang serang kita, ada orang serang. Waktu mau bangun pun susah karena sementara mimpi saudara ya. Lalu waktu itu saya akhirnya pokoknya dia bangun saya pun itu saya tetap tidur saudara. Ya saya pikir dia bohong saudara. Tapi ketika teman saya dia ambil pedang saudara. Waktu dia ambil pedang itu bunyi. Saya buka mata kayak gini. Wah kayaknya benar juga. Lalu saya turun dari tempat tidur. Saya lari menuju ke halaman. Di sana saya lihat gedung sepanjang terbakar saudara. Di sana saya mulai berdoa saudara. Mulai berdiri di halaman itu dalam keadaan ketakutan. Badan mulai tergoncang. Wah nangisnya luar biasa saudara ya. Karena sementara ada sebagian mahasiswa ada yang udah disiksa di sana saudara ya. Bahkan sebagian mahasiswa ada yang pokoknya lari menyelamatkan diri masing-masing. Tapi saat itu saya berdoa, Tuhan saya mau lari kemana? Kalau ikut pintu depan saya akan dibunuh, tolong saya. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Selesai berdoa, kan tutup mata. Selesai berdoa saya buka mata kayak gini. Wah justru masa saya makin dekat sampai pukul kaca saudara ya. Akhirnya saya mau lari ikut pintu depan pun nggak bisa karena Mas sudah berkuasa di sana. Lalu di sana ada gang suara. Akhirnya saya lari ke arah kiri. Baru 4 langkah bertemu dengan massa. Mereka pakai senter kayak gini. Lalu mereka berteriak, itu orang mahasiswa, ada orang dalam, ayo kejar. Bunuh Tuhan, semua bunuh Tuhan. Akhirnya saya lari ke arah kanan saudara. Balik arah saudara. Baru 4 langkah bertemu dengan banyak orang lagi. Bertemu dengan massa lagi. Mereka pakai senter. Lalu mereka berkata itu udah mahasiswa. Ayo kejar. Bunuh. Tuhan semua dibunuh Tuhan. Akhirnya lari ke sini bertemu dengan banyak orang. Lalu saya mundur. Ketika saya mundur. Saya masuk dalam suatu pergumulan yang luar biasa saudara. Kenapa saya bergumul? Ya. Karena di belakang kampus kami di sana pagarnya 3 meter. Sementara saya pendek seperti ini. Bisa nggak lompat itu saudara ya. Nah itu pergumulan loh. Kalau pendek gini susah loh. Dasar gitu ya. Kalau kita pendek waduh udah pedang udah di belakang saudara udah dipotong. Ya melompatnya nggak bisa saudara ya. Tapi saat itu saya berdoa gimana Tuhan caranya saya harus panjat Tuhan tolong saya. Akhirnya nggak bisa lompat ya udah lari keliling kampus pagar itu saudara ya. Duduk sana bertemu sama teman 2 orang, lalu sama-sama lari, tapi mereka di belakang.